Baiklah, pada kesempatan bulan Ramadan ini, yang akan kita angkat, yang akan kita bahas saat ini bersama Pak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, adalah tentang munajat Ramadan. Di tengah godaan dunia. Di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Ya, Pak Kiai, apakah munajat Ramadan itu masih merupakan perjumpaan batin yang sungguh-sungguh dengan Tuhannya, atau telah bergeser menjadi praktek simbolik yang berlangsung di permukaan kesadaran tanpa pernah menembus struktur yang terdalam kehidupan manusia modern? Nah, ini dia. Jadi itu jangan menjadi upacara simbolik yang maknanya seolah-olah hanya bagian dari rutinitas. Baik. Hanya sesuatu yang bersifat upacara seremonial. Baik. Ya. Tapi dia harus menembus pada relung kalbu kita dan komunikasi langsung dengan Yang Maha Kuasa yang betul-betul membuat diri kita, perilaku kita, komitmen kita bertambah karenanya. Nah, maka bisikan-bisikan itu bisa kita dapat kalau komunikasi kita secara vertikal itu memang komunikasi yang secara jujur kita lakukan, gitu ya. Secara jujur, sadar ya. Secara sadar Secara kita lakukan. Secara jujur kita lakukan. Gitu. Lalu mengapa godaan dunia modern itu seringkali tidak terasa gitu, sebagai ancaman spiritual gitu. Padahal secara sistematis menggerus ruang batin yang dibutuhkan untuk munajat, untuk hidup. Bagaimana Pak? Ya. Yai. Ancaman spiritual itu kita kadang menghindarinya. Padahal maksud dari ancaman itu baik. Dia mendatangkan potensi untuk memperbaiki perilaku kita. Jadi kita ini berada pada situasi keamanan spiritual dan kenyamanannya. Nah, keamanan spiritual dan kenyamanan itu, ya, kita hindari supaya dia tidak goyang, supaya dia tidak goncang, supaya tidak berubah. Padahal kenyamanan dan keamanan spiritual itu justru yang kadang-kadang menenggelamkan kita dalam satu proses dehumanisasi, proses yang tidak memanusiakan manusia, atau proses yang tidak menghargai asas-asas dan dasar-dasar kemanusiaan yang baik. Nah, oleh karena itu menurut saya kita memerlukan koreksi spiritual. Kita memerlukan bisikan, inspirasi spiritual. Itu ada pada munajat itu sebenarnya, kalau kita tidak menutup diri. Nah, cuman celakanya kadang-kadang kita lebih banyak menutup diri pada saat kita bermunajat itu. Nah, terkait dengan tadi Pak Kiai, munajat nih. Apakah munajat itu masih memiliki daya transformatif? Jika ia tidak pernah berkonflik dengan ambisi duniawi, atau justru kehilangan maknanya ketika ia selalu berdamai dengan ego atau berdamai untuk kepentingan diri sendiri. Nah, lagi-lagi itu. Jadi kadang-kadang kita berdoa, tapi doa kita malah untuk menabalkan ego kita. Nah, itu kesalahan kita juga. Sebaiknya doa kita adalah doa yang dialog. Doa reflektif, ya. Doa untuk supaya kita mendapatkan cermin, di mana kita bisa berkaca apa adanya, begitu. Nah, munajat kita pun juga kita arahkan seperti itu. Jadi bukan doa malah menabalkan self positioning kita dalam situasi yang dominatif, gitu. Nah, itu escape kita tuh, itu cara kita keluar dari permasalahan. Nah, doa jangan kita jadikan sebagai way out, ya, seperti proses perilaku dan proses pikiran yang escapist tadi.
Menurut saya itu doa yang baik, dan munajat yang baik adalah yang konstruktif. Itu yang seperti itu menurut saya. Nah, selanjutnya, apakah munajat sekarang kan Ramadan nih? Ya, Pak Kiai. Apakah munajat Ramadan kali ini masih juga berfungsi sebagai kritik terhadap dunia, terhadap keserakahan, terhadap juga ketergesaan, dan juga kepalsuan, atau justru telah menjadi mekanisme pelarian agar kita mampu kembali menyesuaikan diri dengan dunia yang sama tanpa perubahan apapun? Nah, munajat Ramadan, ngefek nggak sih selain itu? Ya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ini yang memang kita buat zona-zona pada pikiran kita buat zona-zona pada alam nyata kita buat zona-zona pada domain spiritual kita, ya. Nah, zona-zona ini kalau tidak tersambungkan antara alam pikiran kita dengan zona spiritual kita dengan zona alam nyata kita, itu kita seperti bermain dengan multi peran, ya, yang sesungguhnya tidak ada kontinuitasnya, gitu. Tidak ada kesinambungannya. Zona spiritual kita dihibur dengan munajat dan doa tadi, yang tidak punya implikasi dan interaksi serta interkoneksi dengan zona realita, gitu ya. Dan zona pikiran kita, ya, itu juga punya dunianya sendiri, yang dengan pikiran kita yang membuat kita lebih ambisius, misalnya, ya, karena kita memompa semangat batin kita, ya, dengan pikiran kita yang mendatangkan imajinasi tentang kejayaan, kekayaan, tersohor tentang segala macam. Nah, disinilah masalah utamanya. Interkoneksi antar zona dalam kita berdoa seringkali tidak kita perhatikan. Akibatnya doa kita seperti berjalan di tempat. Tidak ada pergerakan dong kalau gitu, ya. Tidak ada pergerakan. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya kan hasil akhirnya itu kan. Betul. Bagaimana itu bisa bermanfaat gitu Nah, ya. dalam konteks Ramadan sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat Ramadan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti ada kita jumpai tidak jauh dari ayat Ramadan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu munajat dan doa itu ayatnya sangat dekat dengan ayat Ramadan. Nah, oleh karenanya afdoliyahnya adalah pada bulan Ramadan kita harus banyak bermunajat, banyak berdoa, tetapi doa yang memiliki interkoneksi dengan zona-zona yang kita sebut tadi, seringkali kita pisahkan tadi. Jadi doa ini bisa melahirkan refleksi, doa ini bisa melahirkan kritik, doa ini bisa melahirkan perubahan, doa ini bisa melahirkan konflik. Nah, itulah yang sesungguhnya kita bisa maknai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah akan menyertai kita karena Allah sudah dalam posisi dekat. Sangat dekat. Nah, seperti ditegaskan dalam ayat itu, dan konteksnya adalah bulan Ramadan. Nah, ketika kita bermunajat nih Pak Kiai, seringkali itu pikiran terasa gelisah. Kemudian juga sering melompat-lompat gitu, dari satu item ke item yang lainnya, dari suatu pikiran satu ke pikiran lainnya. Sedangkan seolah keheningan itu justru memunculkan kegelisahan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Kan rata-rata kan orang di daerah modern kayak gini, atau istilahnya daerah masa-masa modern seperti ini, kan banyak orang disibukkan oleh pekerjaan, banyak disibukkan oleh aktivitas gitu. Seringkali pada saat kita bermunajat itu, pikiran tuh ya kemana-mana gitu. Jadi seperti tidak fokus, seperti tidak, seolah Allah itu tidak ada gitu. Soalnya begitu deh, pikiran melompat. Satu sisi memikirkan bisnisnya, berapa keuntungan hari ini, berapa pendapatan hari ini. Iya. Bagaimana nih Pak
Kiai munajat Ramadan Ya. yang sebenarnya ini? Sebenarnya begini, sopir yang baik, tadi kembali kita analogikan, adalah yang terfokus sehingga pada saat ada kejadian di mana dia harus melakukan sesuatu yang spontan, maka fokus dia tadi bisa menginspirasi. Oh, fokus. Nah, Oke. tapi sopir yang sambil nyopir ngobrol ya, sambil Iya. nyopir kemudian melakukan hal-hal yang menghilangkan fokusnya dia. Seperti sambi gitu ya? Jadi Disambil. hanya semata-mata sambilan ya. Iya. Itu potensi kecelakaannya tinggi. Potensi kecelakaannya tinggi. Nah, doa kita itu sebenarnya munajat kita itu sebenarnya seperti kita sedang nyopir gitu. Iya. Bisa nggak kita bermunajat sehingga maksimalisasinya itu menyebabkan kita bisa dalam situasi yang katarsis, nah, bisa dalam situasi yang penghayatan yang melebur, penghayatan yang menyatu. Oke. Nah, Iya. kalau itu terjadi, maka sebenarnya tadi berkaitan dengan ayat doa tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an. Itu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu lekat sebenarnya pada suasana kita berdoa Suasana dan hati kebatinan kita tadi ya, berkeyakinan. kebatinan kita Suasana dalam- kebatinan iya. kita itu yang kita bisa Baik. lakukan itu. Itu sebenarnya. Iya. Begitu. Baik Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai, apakah kita ya, benar-benar menghadirkan diri sepenuhnya di dalam bermunajat ya, atau hanya menyisakan fragmen perhatian setelah dunia mengambil porsi terbaik dari kesadaran kita? Gimana tuh? Ya. Jadi bermunajat itu jangan hanya pada saat kita ingin meminta sesuatu. Berdoa itu jangan hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Baik. Ya. Nah, derajat kita menjadi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala akan meningkat kalau kita mendekat melalui doa, kita mendekat melalui munajat. Iya. Tapi sama seperti mendekatnya manusia kepada manusia lah. Iya. Jangan mendekatnya itu tatkala membutuhkan. Sebab kalau mendekatnya itu tatkala hanya ketika kita membutuhkan, Iya. maka kedekatan itu sebenarnya Semu bukan gitu ya? semu. Menjadi semu. Iya, bukan iya. pendakian spiritual Iya, yang baik, baik, yang tulus, bukan pendakian spiritual yang memang memiliki tujuan untuk Iya. untuk sesuatu yang apa bahasanya itu, keikhlasan. Nah, Iya. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu maknanya pendakian spiritual kita itu harus pada posisi ketulusan. Dari Iya. situlah maka nanti kemanfaatan itu akan menyebar. Baiklah Pak Kiai, diskusi kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor J. Muslimin MA PhD seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.